Film berlatar pada tahun 2002 di Shanghai, China. Di situ kita diperlihatkan seorang pria bernama Cheng Yong, pedagang obat-obat pria perkasa jenis minyak dewa dari India. Saat itu tampaknya bisnis yang sedang ditekuni Cheng Yong belum banyak peminatnya, sehingga alih-alih berharap mendapatkan keuntungan, dia justru dipusingkan dengan uang sewa toko yang menunggak. Maka untuk itu, Cheng Yong pun terpaksa harus meminjam sejumlah uang untuk membayar sewa tokonya, serta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Cheng Yong tinggal bersama saudara-saudaranya, dan mengurusi ayahnya yang sudah tua yang menderita penyakit kanker. Saat itu Cheng Yong juga ternyata sedang ditimpa masalah perceraian dengan istrinya, sehingga dia selalu berusaha tampil sebagai orang yang mampu mengurusi anaknya, dibandingkan dengan mantan istrinya. Dia bahkan tidak mengizinkan mantan istrinya untuk membawa anak satu-satunya itu pergi ke luar negeri bersamanya. Cheng Yong yang terus ditekan oleh pengacara mantan istrinya, agar dia menandatangani surat kesepakatan hak asuh anaknya, tiba-tiba menjadi sangat emosi lalu sontak memukul pengacara itu, dan tak sengaja juga mengenai mantan istrinya. Akibat perbuatannya itu, Cheng Yong pun diamankan oleh pihak kepolisian, dan bahkan mendapatkan serangan dari adik mantan istrinya itu yang bernama Cao Bin. Cao Bin yang ternyata adalah seorang detektif polisi, tampaknya tidak terima bila kakaknya dikasari seperti itu oleh Cheng Yong. Sehingga setelah itu, dia meminta kakaknya agar berhenti berhubungan lagi dengan Cheng Yong, dan dia juga berjanji akan menangani hak asuh atas anaknya tersebut. Suatu hari, rekan bisnis Cheng Yong mengenalkan seorang pria bernama Shou Yi kepadanya. Shou Yi adalah salah satu penderita penyakit leukemia di Shanghai, dan kedatangannya kepada Cheng Yong adalah untuk mengajaknya berbisnis obat leukemia yang akan diambil dari India. Menurutnya peluang bisnis obat tersebut sangat besar di Shanghai, sebab saat itu banyak masyarakat yang sedang menderita penyakit leukemia. Hanya saja obat yang dijual agen perusahaan farmasi Novartis Swiss di Shanghai sangat mahal, sehingga masyarakat termasuk sepertinya tidak mampu membelinya. Shou Yi mengatakan jika harga obat leukemia yang akan diambil dari India tersebut akan jauh lebih murah, namun tetap memiliki kualitas yang sama bagus dengan obat leukemia yang dijual di Shanghai. Akan tetapi, Cheng Yong menolak ajakan bisnis Shou Yi tersebut. Dia tidak ingin melakukan bisnis gelap menyelundupkan obat dari India, sebab dia sadar jika hukuman penjara untuk kasus itu lumayan besar jika dia tertangkap. Mendengar penolakan Cheng Yong seperti itu, Shou Yi pun lantas meninggalkan nomor ponselnya, berharap suatu waktu Cheng Yong berubah pikiran dan menerima kerjasama dengannya. Beberapa hari kemudian, Cheng Yong kembali mendapat musibah, di mana penyakit kanker ayahnya tampaknya semakin serius dan harus segera menjalani operasi. Untuk itu, Cheng Yong pun harus berpikir keras bagaimana caranya dia untuk menghasilkan uang sebesar 80.000 yuan, sebagai biaya operasi ayahnya. Sementara itu, terlihat orang-orang yang tergabung dalam komunitas penderita leukemia, menggelar aksi protes di depan kantor agen farmasi Novartis Swiss di Shanghai. Mereka menuntut perusahaan tersebut agar memberikan harga yang murah dan terjangkau untuk obat leukemia bagi mereka. Namun, pihak perusahaan menolak permintaan para demonstran, dan hal itu menyulut kemarahan mereka sehingga terjadilah kekacauan dalam aksi tersebut. Kemudian di waktu yang bersamaan, Cheng Yong pun menelpon Shou Yi untuk menerima tawaran sebelumnya, yakni kerjasama bisnis obat leukemia yang akan diambil dari India tersebut. Akhirnya Cheng Yong pun berangkat ke India untuk mencari produsen farmasi obat leukemia tersebut. Beberapa waktu kemudian, Cheng Yong akhirnya tiba di tempat tujuan, dan mulai membicarakan hubungan kerjasama bisnis obat leukemia dengan owner perusahaan. Awalnya owner itu tidak mau bekerja sama dengan Cheng Yong, sebab dia sudah tahu jika produknya dilarang beredar di Cina. Namun, setelah Cheng Yong menjelaskan bahwa di Tiongkok terdapat banyak penderita leukemia yang membutuhkan obat itu, serta peluang bisnis obat tersebut sangat besar, maka akhirnya owner perusahaan itu pun menerima pembelian Cheng Yong. Cheng Yong selanjutnya menyuap nahkoda kapal untuk mengirim dan menyelundupkan paket obat leukemia tersebut menuju ke Shanghai. Beberapa hari kemudian, paket obat leukemia itu pun berhasil sampai dan diterima dengan aman oleh Cheng Yong. Selanjutnya bersama Shou Yi, mereka pun mulai mencoba menjualnya kepada orang-orang yang menderita penyakit leukemia dengan cara diam-diam. Akan tetapi, usaha Cheng Yong dan Shou Yi tak juga menuai hasil, karena tak ada satupun orang yang mau membeli obat mereka.
Lalu tiba-tiba terlintas ide dari Shoei untuk memperkenalkan dan memasarkan produk obat mereka dengan cara yang lebih efektif, yakni meminta bantuan seorang wanita yang bernama Liu Xihui. Xihui sendiri merupakan admin grup dari para penderita leukemia di Shanghai, terlebih di Tiongkok. Sehingga melalui Xihui, Cheng Yong dan Shoei berharap produk obatnya bisa dikenal dan dijual kepada para penderita leukemia. Setelah mendengar penjelasan dari Shoei, akhirnya Xihui pun setuju ikut berbisnis dengan Cheng Yong, dan keesokannya dia pun membawa beberapa rekan admin grup lainnya untuk bertemu dan bekerja sama dengan Cheng Yong. Dari beberapa orang admin grup tersebut, Cheng Yong pun berhasil memperoleh daftar nama-nama penderita leukemia yang sangat banyak. Hal tersebut membuat Cheng Yong sangat terkejut, sebab dia harus menyetok obat lebih banyak lagi buat calon pelanggannya. Maka untuk itu, Cheng Yong bersama Shoei pun kemudian menemui seorang pastur bernama Liu. Mereka mengajak Pastur Liu bekerja sama dalam bisnis obatnya, sebab Pastur Liu sangat fasih berbahasa Inggris. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki Pastur Liu, Cheng Yong pun memintanya untuk bernegosiasi dengan owner perusahaan obat di India tersebut, agar Cheng Yong bisa dijadikan sebagai agennya di Cina. Sepulang menemui Pastur Liu, seorang pemuda berambut kuning kemudian mencuri beberapa botol obat leukemia Cheng Yong. Mengetahui hal tersebut, Cheng Yong bersama Shoei pun bergegas mengejar pemuda itu. Setelah berhasil menangkapnya, tampaknya Cheng Yong merasa prihatin kepada pemuda itu, yang ternyata dia juga adalah seorang penderita leukemia yang hidup sendirian. Untuk itu, Cheng Yong pun kemudian mengajaknya bekerja di tempatnya. Kemudian berselang beberapa hari kemudian, Cheng Yong pun akhirnya resmi dijadikan sebagai agen penjualan obat leukemia dari India tersebut. Semenjak saat itu, bisnis agen penjualan obat leukemia Cheng Yong pun melesat tinggi dan berkembang dengan pesat serta terkenal di Cina. Hal itu disebabkan karena semua penderita leukemia memilih membeli obat kepada Cheng Yong dengan harga lebih murah dibandingkan dengan obat yang dijual oleh agen farmasi Novartis Swiss di Shanghai. Cheng Yong bersama rekan-rekannya pun tidak membutuhkan waktu lama untuk menuai keuntungan dari hasil bisnis penjualan obat leukemia tersebut. Dari hasil bisnisnya itu, Cheng Yong pun mulai bisa melunasi sewa tokonya, dan bahkan dia juga telah mampu melunasi biaya operasi ayahnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, bisnis gelap obat yang dijalankan Cheng Yong bersama rekan-rekannya mulai diketahui oleh perusahaan agen farmasi Novartis Swiss. Sehingga perwakilan mereka yang bernama Zhao Lizong pun melaporkan kegiatan bisnis Cheng Yong yang dianggap ilegal sebagai penjual obat palsu kepada kepolisian. Komandan polisi Shanghai yang mendapat laporan itu kemudian memerintahkan detektif Cao Bin untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara di sisi lain, tampak Cheng Yong sedang membagikan gaji, serta beberapa botol obat kepada rekan-rekannya sebagai bonus mereka. Setelah itu mereka pun merayakan kesuksesan bisnis obat mereka dengan berpesta di sebuah klub malam. Sepulang dari pesta, Cheng Yong lalu mengantar Xihui pulang ke rumahnya, dan di sana mereka tampaknya mulai saling menyukai, untuk itu Xihui pun mempersilahkan Cheng Yong tidur bersamanya. Namun, karena Cheng Yong kedapatan oleh anak Xihui sedang siap-siap, dia pun akhirnya memutuskan mengurungkan niatnya tidur dengan Xihui, karena merasa kasihan kepada putrinya yang ternyata menderita leukemia juga. Suatu hari Cheng Yong mendapatkan komplain dari keluarga salah satu pelanggannya, yang keberatan bahwa obat leukemia yang dibeli dari Cheng Yong, malah membuat kondisi orang tuanya semakin parah. Mendengar hal tersebut, Cheng Yong dan rekan-rekannya pun tidak percaya dengan perkataan orang tersebut. Mereka pun menilai jika orang tua dari orang itu, kemungkinan telah mengkonsumsi obat leukemia yang berbeda. Maka untuk itu, Cheng Yong bersama rekan-rekannya pun mulai menyelidiki masalah itu, dengan ikut menghadiri sebuah acara seminar obat leukemia berbeda yang diproduksi dari Jerman. Dalam acara tersebut, tampak seorang pria yang mengaku bernama Profesor Zhang sedang menjelaskan keunggulan produk obatnya kepada semua penderita leukemia yang hadir. Untuk meyakinkan semua orang, Zhang menyuruh seorang nenek untuk memberikan testimoni yang bagus terhadap kualitas obat leukemia yang dia jual. Tak hanya itu, Zhang bahkan memberikan harga sangat murah dibandingkan obat leukemia lainnya yang dijual di pasaran. Alhasil, strategi marketing Zhang itu pun berhasil membuat semua orang di ruangan itu mulai berebut untuk membeli obatnya. Melihat hal tersebut, Cheng Yong pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Zhang,
Padahal sebenarnya dia mengetahui jika obat leukemia yang dijual Zhang itu adalah palsu. Namun, hal tak terduga kemudian nekat dilakukan oleh Pastor Liu untuk menghentikan Zhang menjual obat palsu itu. Di mana dari atas panggung dia mengatakan jika Zhang adalah seorang penipu, dan obat leukemia yang dijualnya adalah obat palsu. Mendengar perkataan Pastor Liu seperti itu, membuat Zhang jengkel dan bergegas memerintahkan petugas keamanan untuk menangkapnya. Akibat kekacauan dan perkelahian yang dilakukan Cheng Yong dan rekan-rekannya di acara Zhang tersebut, maka mereka pun diamankan oleh pihak kepolisian, dan harus menandatangani surat pernyataan agar mereka bisa dibebaskan. Pada suatu malam, Zhang mendatangi Cheng Yong ke tokonya, untuk meminta agar Cheng Yong menyerahkan bisnis penjualan obat leukemianya kepadanya. Zhang bahkan mulai menakut-nakuti Cheng Yong dengan berkata, jika bisnis gelap penjualan obat yang dijalankan Cheng Yong sangat berbahaya dan melanggar hukum. Menurutnya, Cheng Yong bisa diancam dengan penjara maksimal 20 tahun jika dia tertangkap. Akan tetapi, Cheng Yong tidak memperdulikan perkataan Zhang dan menyuruhnya segera pergi dari tokonya. Melihat perlakuan Cheng Yong seperti itu kepadanya, maka semenjak saat itu Zhang pun mulai mengawasi kegiatan bisnis Cheng Yong dan rekan-rekannya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan pada beberapa hari setelah itu, Zhang juga melaporkan kegiatan bisnis ilegal Cheng Yong kepada kepolisian, sehingga pada beberapa hari berikutnya polisi pun datang menggeledah toko milik Cheng Yong. Beruntungnya, rekan-rekan Cheng Yong telah menyembunyikan obat-obat leukemia itu, sehingga polisi pun tak bisa menemukannya. Setelah kejadian penggeledahan itu, Cheng Yong pun mulai berpikir jika Zhang tampaknya tidak main-main dengan perkataannya. Oleh karena itu, dia pun lalu mengumpulkan rekan-rekannya untuk memberitahukan keputusannya, kalau dia akan menghentikan bisnis penjualan obat leukemia saat itu juga, karena dia tidak ingin aktivitasnya suatu saat diketahui oleh polisi dan dia mendapat hukuman penjara. Mendengar keputusan Cheng Yong seperti itu, tampak membuat semua rekan-rekannya begitu kecewa, dan mulai meninggalkan Cheng Yong satu persatu. Satu tahun kemudian, Cheng Yong kini mulai menekuni bisnis retail dan konveksi, dan tampak juga kini dia sedang disibukkan oleh pekerjaan sampingannya sebagai seorang protokoler. Tak lama kemudian, dia tak sengaja bertemu dengan istrinya Shoei, salah satu rekan bisnisnya dulu. Istri Shoei memberitahu Cheng Yong tentang kondisi suaminya kini yang semakin parah, akibat tidak pernah mengkonsumsi obat leukemia itu lagi, karena tidak mampu membelinya dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendengar cerita istri rekannya tersebut, keesokannya dia pun pergi menjenguk Shoei yang sedang dirawat di rumah sakit, dan di situ Cheng Yong melihat kondisi Shoei sangat lemah dan memprihatinkan. Beberapa hari kemudian, Shoei yang sudah tidak tahan dengan penyakitnya, akhirnya memutuskan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Kematian Shoei dengan cara tragis seperti itu, semakin mengoyak perasaan Cheng Yong, terlebih ketika dia melihat para penderita leukemia dengan tatapan penuh harapan kepadanya. Berangkat dari kondisi tersebut, Cheng Yong pun pergi ke India untuk menjalin kerjasama bisnis obat leukemia lagi dengan owner farmasi di India. Akan tetapi, situasi bisnis obat leukemia India saat itu sedang dalam diboikot oleh negara lain, akibat tuntutan yang dilayangkan oleh perusahaan Novartis dari Swiss kepada pemerintah India. Namun meskipun demikian, owner obat leukemia India itu tetap akan membantu Cheng Yong berapapun yang dia butuhkan. Setelah memperoleh dukungan penuh dari owner tersebut, Cheng Yong pun mulai mengumpulkan lagi rekan-rekannya beserta para admin grup untuk memulai kembali penjualan bisnis obat leukemia itu dengan harga sangat murah dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Beberapa hari setelah itu, pihak kepolisian pun kembali mengendus kegiatan penjualan obat leukemia yang dijalankan oleh Cheng Yong. Tak hanya itu, mereka juga mulai memburu Profesor Zhang yang diduga telah menipu masyarakat dengan obat palsu yang dia jual. Dari hasil penyelidikan dan penggeledahan polisi, akhirnya semua orang penderita leukemia diamankan untuk dimintai keterangan tentang siapa orang yang menjalankan bisnis obat leukemia itu lagi. Lalu seorang nenek berbicara kepada Cao Bin, di mana dia memohon agar Cao Bin menghentikan penyelidikan terhadap obat leukemia yang mereka beli. Nenek itu mengatakan jika dia kini sangat bersyukur dengan adanya obat murah yang beredar,
Sebab selama ini dia telah kehilangan banyak harta bahkan rumahnya, untuk membeli obat leukemia dengan harga sangat mahal dari perusahaan Novartis Swiss. Mendengar perkataan nenek tersebut membuat Cao Bin merasa kasihan dan prihatin, sehingga dia pun memutuskan untuk melepaskan semua penderita leukemia itu. Sejak saat itu Cao Bin berada di posisi yang sulit, di mana di satu sisi dia sangat prihatin atas rasa kemanusiaannya, namun di sisi lain dia sebagai polisi harus tetap menegakkan hukum yang berlaku, yakni memberantas peredaran obat yang dianggap palsu tersebut. Sampai di suatu malam, Cao Bin bersama anggotanya kemudian menggerebek Zhang Yang buron di sebuah kamar hotel. Meskipun sempat berhasil melarikan diri, namun Zhang berhasil ditangkap oleh Cao Bin dan anggotanya. Zhang selanjutnya diinterogasi agar dia mengakui siapa orang di balik peredaran obat leukemia yang murah tersebut. Akan tetapi, Zhang tidak mau memberitahu jika Cheng Yong adalah orang yang menjalankan bisnis obat leukemia murah itu. Hal tersebut membuat kepala kepolisian menjadi sangat marah, lalu bergegas menerjunkan para intelijennya untuk mencari tahu orang tersebut. Mendengar perintah dari komandannya seperti itu, membuat Cao Bin bekerja siang malam untuk mencari tahu pelakunya. Hingga akhirnya dia pun mendapat petunjuk dan mencurigai bahwa Cheng Yong, yang tak lain adalah mantan iparnya sendiri memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Setelah bertemu Cheng Yong, Cao Bin pun menanyakan perihal bisnis penjualan obat leukemia kepadanya. Cheng Yong yang tak ingin tertangkap tentu saja membantah jika dirinya terlibat dalam bisnis gelap tersebut. Meskipun tak puas dengan keterangan Cheng Yong itu, Cao Bin lalu mencoba memperingatinya jika Zhang pengedar obat palsu telah ditangkap. Kemudian malam harinya, ketika Cheng Yong bersama satu rekannya sedang mengambil paket obat-obat leukemia di dalam kontainer, tiba-tiba Cao Bin bersama anggotanya datang untuk menggerebek mereka. Rekan Cheng Yong yang mengetahui kedatangan polisi, lalu bergegas mengemudikan mobil dan mengalihkan perhatian polisi-polisi itu, agar tidak menangkap Cheng Yong. Setelah beberapa saat melakukan aksi kejar-kejaran, rekan Cheng Yong akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi. Namun, naasnya dia tidak melihat sebuah truk kontainer melintas dan menabraknya hingga tewas. Kematian rekannya secara tragis membuat Cheng Yong sangat sedih, sebab dia adalah rekannya si rambut kuning yang sangat dia banggakan. Sementara itu, Cao Bin juga mulai mengundurkan diri dari penanganan kasus tersebut, akibat rasa bersalahnya kepada rekan Cheng Yong yang tewas. Beberapa hari kemudian, pabrik farmasi obat leukemia di India ditutup oleh pemerintah akibat desakan tuntutan perusahaan Novartis di Swiss. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi bisnis penjualan obat leukemia Cheng Yong dan rekannya di Shanghai. Akan tetapi, Cheng Yong tidak bergeming dengan keadaan tersebut, di mana dia tetap menjalankan bisnis penjualan obat leukemia itu demi membantu para penderita leukemia. Meskipun harus menyetoknya dengan harga yang sangat mahal, tapi Cheng Yong tetap menjualnya dengan harga murah kepada pelanggannya. Semua pelanggannya pun menyambut baik kebijakan Cheng Yong. Mereka tampak antusias memesan obat leukemia dengan jumlah yang sangat banyak dari Cheng Yong. Untuk memenuhi kebutuhan pesanan obat yang begitu banyak, Cheng Yong pun rela berkorban menggunakan semua uangnya demi membantu penderita leukemia. Dia bahkan terpaksa menghentikan operasional bisnis konveksinya, karena sudah tidak mampu lagi menggaji karyawannya. Kondisi kesulitan ekonomi yang kembali menimpa Cheng Yong, memaksanya harus merelakan mengirim anaknya untuk tinggal bersama mantan istrinya di luar negeri. Lalu pada malam harinya, ketika Cheng Yong bersama rekan-rekannya sedang mengambil paket obat leukemia, kembali dia digerebek oleh polisi dan kali ini Cheng Yong pun berhasil ditangkap. Cheng Yong pun akhirnya diadili oleh pengadilan, dengan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena telah mengedarkan obat-obat palsu. Setelah itu tampak semua penderita leukemia berdiri di pinggir jalan, sambil mengiringi serta memberi dukungan kepada Cheng Yong yang akan dibawa ke penjara. Kasus yang menimpa Cheng Yong pun mendapatkan perhatian dari kalangan elit dari berbagai negara. Sehingga belajar dari kasus tersebut, pemerintah Cina pun mulai memberikan asuransi kesehatan kepada warganya untuk mendapatkan obat yang asli, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan dari India lagi. Kemudian pada tahun 2012, sebanyak 120 dokter dari berbagai negara, bersama-sama mengeluarkan protes atas harga obat leukemia yang sangat berlebihan oleh perusahaan Novartis di Swiss. Lalu di tahun 2013,
Mahkamah Agung India membubarkan litigasi paten perusahaan Novartis Swiss atas keberadaan obat leukemia dan melegalkan obat tersebut diproduksi di India. Hingga di tahun 2018, obat leukemia yang diproduksi oleh perusahaan Novartis Swiss dimasukkan ke dalam asuransi kesehatan nasional di 19 provinsi dan kota di Cina, serta diterapkannya pembebasan biaya impor untuk obat anti kanker. Sehingga semua kebijakan yang diambil pemerintah tersebut membawa dampak baik terhadap peningkatan kelangsungan hidup penderita kanker dan leukemia sebesar 30%. Seperti itulah alur cerita film Dying to Survive. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian selalu mendapat update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.